ketika terjadi percakapan antara Rasulullah SAW dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pada saat surat Al-Maidah diturunkan itu. Iya. Di sana disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa agama itu nanti akan dikurang-kurangi. Kalau tidak salah dengar saya begitu. Nah, sedangkan tadi pembahasan ini banyak yang diungkapkan itu masalah ditambah-tambah. Saya belum dengar yang dikurang-kurangi. Ya, barakallahu fiik. Itu bukan sabda Rasulullah SAW, tapi itu ucapan siapa tadi? Umar bin Khattab, tapi yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi nanti di akhir zaman ini ada banyak penambahan dan banyak pengurangan. Banyak bid'ah-bid'ah dan banyak syariat Islam yang dibuang. Dua hal ini akan berjalan sinergi, 2 in 1. Ya, dua hal ini akan berjalan berkesinambungan bareng jemaah. Orang yang membuat bid'ah pasti dia akan mengurangi. Pasti. Para ulama salaf mengatakan man ahdatsa bid'atan faqad amata sunnah. Siapa yang menghidupkan satu bid'ah berarti dia mengurangi tuntunan Rasulullah SAW. Contoh, siapa yang membuat bid'ah baru tentang apa? Contoh sederhana umpama zikir berjamaah setelah sholat. Berarti dia membuang tuntunan Rasulullah dan membuang firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Apa itu? Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan wa dunal jahri minal qaul. Berdoalah kalian, berzikirlah kalian apa? Dengan suara yang lembut, lirih, dengan penuh khusyuk dan jangan dikencengin suaramu. Ini ayat Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, innakum la tad'unal asam, innama tad'una sami'an basira. Ketika para sahabat berzikir dengan suara keras, Rasulullah SAW melarang mereka, kalian tidak berdoa dan berzikir kepada zat yang tidak mendengar, tapi kalian itu berzikir dan berdoa kepada zat yang maha mendengar. Ya. Sayangi jiwa kalian, sayangi diri kalian, kata Rasulullah SAW. Doalah dengan suara yang lirih, berzikirlah dengan suara-suara yang lirih. Ini petunjuk Rasulullah SAW. Ini sunnahnya. Berarti ketika dia membuat zikir berjamaah, berarti dia membuang tuntunan Rasulullah SAW ini. Ini pasti kayak sebuah timbangan yang memiliki dua mata. Dia tambahin, maka yang satunya akan jomplang. Akan begini. Ya kan? Ketika seseorang membuat zikir yang baru, maka dia akan membuang zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Panjang lebar Artinya apa? Dia akan meninggalkan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibuang yang diajari Nabi, dibuang, terus dia bikin yang baru. Berarti apa? Mengurangi syariat, memunculkan hal yang baru. Ini dua hal ini pasti akan terjadi pada pelaku bid'ah. Ya, pasti terjadi. Itu seiring terus. Dan bid'ah itu akan berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Ada yang sama dan ada yang lain-lain nanti. Zikir setelah sholat itu akan terjadi beda-beda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Ya, kalau di Jakarta banyak orang zikir habis sholat gini zikirnya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, wa qalu sami'na wa ata'na ghufra. Ini apa ini? Kok habis salam wa qalu? Siapa yang qalu siapa? Gak masuk di akal jemaah. Kok habis salam wa qalu? Siapa qalu ini siapa? Paham tidak? Qalu apa artinya? Mereka mengatakan, kok habis salam qalu? Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Mereka mengatakan sami. Apa ini?
Hubungannya apa? Tapi kalau Anda tegur, ingatkan, Anda yang dimaki-maki sama dia. Ada lagi, saya masuk lagi satu masjid daerah Bekasi Timur. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Ada lagi. Astagfirullahaladzim. Mau sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswas. Ada lagi jemaah. Dan itu akan berkembang terus loh. Nambah-nambah. Contoh, habis ngaji, shadaqallahul azim. Dulu sampai segini. Nambah waktu, tambahin shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Deh. Nambah lagi 10 tahun, nambah lagi itu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana dzalika minasyahidin. 10 tahun nambah lagi, wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Nambah terus jamaah. Itulah bid'ah. Terus ciri lagi yang bid'ah. Bid'ah itu artinya apa? Menyulitkan dirinya. Dikasih yang gampang, milih yang angel. Dikasih yang mudah, milih yang sulit. Contoh, sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana caranya kita sholawat? Ya Rasulullah, amma salamu fa'arafna. Kalau salam kepadamu saya tahu, tapi kalau sholawat gimana caranya? Loh, gimana caranya? Emang yang nanya kita yang nggak paham bahasa Arab? Yang nanya siapa? Para sahabat Arab, ashabul syair, para pemilik syair-syair, jago-jago syair, bahkan mereka punya pasar namanya pasar Uqad. Namanya pasar Uqad. Pasar apa? Bukan jualan sayur, bukan jualan buah-buahan, bukan jualan barang. Jualan apa? Jualan syair. Penyair datang ke pasar jualan syair. Jualan dia, jualan kemampuan dia untuk membuat syair. Contoh, si fulan datang ke pasar Uqad mengatakan, "Mas, saya ini nggak seneng sama satenya Farid." Umpama contoh itu jangan marah. Contoh itu jangan marah. Saya nggak seneng sama satenya Farid. Oke, dibuatkanlah syair yang jelek-jelekin satenya Farid. Datang lagi si fulan, ana ini paling suka satenya Farid. Paling zen satenya, apalagi maraknya. Cadel kita mulut kita langsung pulang. Dibuatkan syair yang luar biasa. Nanti besok bayar fee sama ya, itu di pasar dulu itu ada gitu. Seorang si fulan cinta sama fulan, benci sama fulan, ini. Itu ada syairnya, ada pasarnya. Jago-jago jamaah. Tapi di saat mereka bicara tentang sholawat, minta diajarin. Apakah mereka nggak bisa membuat redaksi sholawat? Keren redaksinya. Tapi nanya, ya Rasulullah bagaimana caranya sholawat? Diajarin sallallahu alaihi Allahumma salli ala Muhammad. Diajarin simpel, gampang. Cuman berapa detik mengucapkannya. Cukup baca sallallahu alaihi wasallam. Kita sholawat sama Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah. Enggak, saya mau nambahin sayyidina, tambahin enggak apa-apa, asal jangan di dalam sholat. Ya akhi, orang bid'ah nyulitin diri kita. Inna hadzal dina yusrun wa la yushadda hadzal dina illa ghalabah. Islam ini gampang, mudah, sederhana. Siapa yang mempersulit diri, dia yang akan kalah sendiri. Dia akan meninggalkan sendiri, capek sendiri. Contoh, orang haji, doa tawaf pertama, doa tawaf kedua, doa tawaf ketiga, ruwet amat ya akhi. Anak pernah ngaji manasik, satu orang nanya, "Pak Ustadz, maaf Ustadz." "Iya Pak, nadanya tinggi." "Maaf Pak Ustadz,
Ustadz tadi ngatakan bahwa kalau kita tawaf itu doanya bebas. Jadi maksudnya apa ini Ustadz? Ya nggak tahu Pak, Bapak mau doa apa kok nanya saya bilang. Ya kalau Bapak mau ngaminin saya ya seneng saya Pak, doa saya Bapak aminin. Ya Bapak udah bayar mahal, doa sendirilah. Terserah Bapak mau doa apa, jangan nanya saya bilang. Mau bahasa Indonesia boleh, mau bahasa ini terserah Bapak doa. Bilang apa? Alhamdulillah di depan forum ini. Waduh, kenapa Pak? Ya Allah, bisul saya Pak pecah Pak, katanya dia. Astagfirullah, ketawa semua satu ruangan dia. Kenapa Pak? Saya ini umroh dengan travel sana, travel sini, semuanya ngajarin tawaf pertama ini, tawaf pertama, sampai jujur Pak Ustadz, hati saya bilang apa? Repot amat ya Islam ya. Doa dalam sholat saja saya nggak hafal semuanya. Apalagi suruh baca ini nanti di tempat ini doanya, ini tempat ini doanya. Tapi saya orang awam Ustadz, ya sudahlah nurut deh, nurut. Tapi kok ya repot Ustadz. Tapi saya mendengar ini, ya Allah bisul saya pecah Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ya lihat orang awam ya akhi. Ustadz saya doa apa? Ya nggak tahu. Terserah. Malah saya ledekin. Loh kami ini suami istri Ustaz, doanya apa? Enggak tahu, terserah. Suaminya boleh berdoa, ya Allah bukakanlah dada istriku untuk menerima aku kawin lagi. Enggak apa-apa. Istrinya doa, ya Allah jadikanlah suamiku ini setia sama saya. Nanti Allah mengabulkan yang mana enggak tahu saya. Saya ledekin begitu ya. Saya ledekin udah. Wallahu a'lam jemaah. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Jadi paham ya, setiap orang yang beda pasti dia akan mengurangi petunjuk Rasulullah SAW, itu mesti. Seperti layaknya, siapa orang yang bermaksiat pasti akan meninggalkan ketaatan. Siapa orang yang berbuat syirik pasti dia akan meninggalkan ketauhidan. Itu seiring. Ya orang maksiat, ya mesti dia akan meninggalkan ketaatan. Putih sama hitam itu tidak akan ketemu. Kalau ketemu, nggak jelas.